my King. You are my Savior, Lord.
people, God. I just want to say I love you, Lord Jesus. Thank you for your crucified.
Kau luar biasa. Bahkan kematian pun Tuhan, Kau kalahkan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Sampai selama-lamanya Engkau tetap hidup. Bahkan setiap kami yang percaya juga akan hidup bersama-sama denganmu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Halo, Shalom MDC Jakarta. Shalom MDC Jakarta. Selamat Paskah buat kita semuanya. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat berharga buat kita umat Kristiani, orang percaya. Karena ini adalah hari kemenangan kita atas segala maut. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, salam kiri kanannya. Kalau bisa satu baris harus salaman bilang selamat Paskah. Kalau belum kenal, kenalan. Kalau belum kenal, kenalan, we are family, ucapkan selamat Paskah buat kiri kanannya. Kalau belum kenal, wajib kenalan, nanti saya tes. Menyapa juga rekan-rekan yang berada di rumah. Mari kita sama-sama beribadah dan menikmati firman Tuhan. Nah, ini luar biasa nih, ada yang inisiatif ke belakang juga. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Senang sekali kita bisa merayakan. Siapa yang datang hari Jumat Agung yang lalu? Lambaikan tangannya. Kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Amin saudara ya. Kita menyaksikan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan melanjutkan tema kita Love Without Limits. Kasih yang tanpa batas. Kasih tanpa batas itu bukan cuma menyelamatkan kita saudara. Itu berkat terbesarnya. Tetapi begitu luas karyanya, dampaknya dalam kehidupan orang percaya. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang ketiga, yaitu bahwa His love without limits itu, kasih yang tanpa batas itu bisa memenuhi, mengatasi, melampaui segala kepenuhanku, kepuasan duniawiku. Hari ini kita akan bahas bersama-sama. Next, oke? Saudara, Dia telah bangkit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dia telah bangkit. Nah, apabila di perayaan Jumat Agung yang lalu, next. Di perayaan Jumat Agung lalu, kita mengenang kasih yang menebus kita dari perbudakan dosa. Jadi Jumat Agung, kematian Yesus, itu kita mengenang penebusan kita dari dosa, dari perbudakan dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan, kita tahu bahwa sekarang kita punya hidup yang baru. Kalau kita nggak mengisinya dengan sesuatu yang baru, maka kita will end up, kita akan berakhir pada perbudakan cuman oleh negara yang lain atau pribadi yang lain. Jadi dilepaskan dari perbudakan itu satu hal. Tetapi apa yang kau lakukan setelah dilepaskan dari perbudakan dosa, itu lain hal. Amin. Istilahnya kematian Yesus bawa kita dari minus jadi nol. Kebangkitannya bawa kita nol jadi angka sempurna 10. Yang setuju katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kebangkitannya mengembalikan kita kepada rencananya yang semula, yaitu apa? Rencana semula Tuhan dalam hidup kita adalah kepenuhan Kristus. Sama-sama katakan saya kepenuhan Kristus saudara. Apa itu kepenuhan Kristus? Saudara, itu rencana Tuhan semula. Perhatikan saudara, saya bawa ini satu sarung tangan. Sarung tangan ini diciptakan segambar dan serupa dengan tangan saya. Saudara lihat, bentuknya diciptakan segambar dan serupa. Karena dia punya tujuan.
Tujuannya adalah apa saudara? Tujuan dari sarung tangan ini diciptakan segambar dengan tangan saya yang hidup ini. Adalah supaya dia bisa apa saudara? Memenuhi. Saudara lihat. Supaya dia bisa memenuhi seluruh jari-jari saya. Tanpa dia dipenuhi, maka dia nggak berarti apa-apa. Dia hanya sekedar kain seonggok yang nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu dia diisi, dipenuhi oleh tangan sang pencipta, sang pemberi kehidupan yang membuat dia bergerak. Oh, bersama-sama mereka melakukan banyak hal. Bersama-sama mereka bisa beraktivitas. Bersama-sama mereka melakukan karya-karya yang luar biasa. So kita memang gak akan pernah bisa, tidak pernah dimaksudkan untuk apa saudara? Untuk hidup sendiri. Gak bisa. Kamu akan terjatuh, gak ada gunanya. Jadi tujuan kita serupa dengan Kristus. Dibentuk sedemikian rupa, rencana Allah ngebentuk kita. Dibentuk sedemikian rupa. Karena untuk satu tujuan. Karena Tuhan ingin mengisi segala kehidupanmu. Bergerak bersamamu. Berkarya bersamamu. Itu namanya kepenuhan Kristus. Itu yang saya mau bahas sekarang. Mungkin engkau udah dibentuk. Tetapi engkau gak mengizinkan Kristus memenuhi seluruh hidupmu. Akhirnya hidup kita gak bermakna. Hidup kita gak berguna. Kita sibuk-sibuk bicarain bentuk. Kekristenan harusnya gini, orang Kristen harusnya gini, orang Kristen harusnya gini. Tetapi tanpa membiarkan Allah bergerak di dalam kita. Yang ngerti katakan amin saudara? Nah kita lanjutkan, next. Kenapa kita perlu dipenuhi? Karena kenyataannya banyak manusia yang kosong. Saudara tahu siapa ini? Namanya adalah Edmund Hillary atau Hillary Edmund. Tanggal 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary ini. Sebelumnya namanya dia bukan kaum kerajaan. Tetapi dia diberikan gelar Sir, saudara. Kehormatan. Karena dia adalah orang yang pertama kali menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Namanya Mount Everest. Puncak tertinggi di pegunungan Himalaya yang tingginya mencapai 8.500 meter saudara. Wow. Saya belum pernah nyampe sana. Terakhir saya cek, saya daki Gunung Sahari lah. Agak susah, memang tidak ada bakat daki gunung saya. Tapi Sheila kayaknya dia suka daki gunung. Ya, tetapi dia harus mengubur semua impiannya menjadi pendaki sejak kawin sama saya. Saudara. Nah saudara, dia menaklukkan. Dia udah banyak latihan menaklukkan sana sini dan akhirnya dia berhasil menaklukkan puncak tertinggi. Suatu kali dia berbicara ngobrol dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Menteri Luar Negeri Israel kalau nggak salah, Abbas Eban saudara. Lalu waktu ngobrol-ngobrol, Menteri itu tanya, apa yang kau rasakan setelah menaklukkan puncak tertinggi di dunia? Dan dia bilang, wah hatiku seperti penuh, seperti berhasil mencapai pencapaian terbesar dalam hidupku. Lalu menteri itu lanjutkan nanya, lalu setelah udah ngerasain itu, apa yang kau rasakan sekarang? Dia diam sejenak dan dia berkata, aku merasa kosong. Kenapa? Enggak ada lagi yang bisa ditaklukkan. So saudara, segala pencapaian kita akan sampai pada satu titik jenuh yang kau akan berkata, enggak bisa. Enggak akan bisa memenuhi. Next. Saudara, suatu kali saudara tahu ini Elvis Presley. Zaman sekarang masih ada yang cut bray kayak dia saudara. Celananya. Wah ini King of Rock, saudara yang terkenal banget pada zaman itu saudara. Gantengnya luar biasa saudara, nyanyinya luar biasa, karismanya luar biasa saudara. Performance-nya luar biasa di panggung saudara. Di awal karirnya seorang wartawan nanya sama dia, apa yang menjadi goal dalam hidupmu, apa yang kau ingin capai di industri musik ini. Dia jawab ada 3 hal, yaitu aku pengen kaya. Yang kedua aku pengen terkenal, yang ketiga aku pengen bahagia. Singkat cerita, dia lewati karir musiknya dan menjadi King of Rock. Dan di puncak karirnya, wartawan yang sama nanya lagi sama dia.
Dia nggak nanya apakah engkau udah kaya, apakah engkau udah terkenal, karena kaya dan terkenal udah pasti. Kaya dan terkenal. Tetapi wartawan itu nanya pertanyaan yang ketiga yang kayaknya ini belum jelas. Dia tanya, apakah engkau bahagia? Dan Elvis jawab, dia tertunduk dan berkata, no, aku ngerasa hidupku kosong seperti di neraka. Dan itu adalah wawancara terakhir. Dan karena beberapa minggu kemudian, Elvis ditemukan mati bunuh diri. Kosong. Setiap kita punya sebuah kekosongan dalam hati yang gak bisa diisi oleh apapun. Sehingga seorang ahli matematika namanya Blaise Pascal. Ini bukan orang yang ngecek-ngecek. Dia ini seorang pemikir, seorang filosofer saudara. Yang memikir dan akhirnya dia menyimpulkan hal ini. Dia katakan ada ruang kosong di hati setiap manusia. Saya gak temukan bahasa Indonesianya. Tetapi bahasa Inggrisnya. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man that cannot be filled by any created things except through Christ. Ada ruang kosong di hati setiap manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh ciptaan apapun. Istri ciptaan enggak? Ya ciptaan Tuhan. Dia enggak bisa mengisi kekosonganmu. Kalau kira setelah kawin puas hidupmu, siapa bilang? Kaya, duit itu ciptaan, ya ciptaan manusia. Kalau engkau kira punya banyak duit bisa mengisi kekosonganmu, enggak juga. Duit bisa bahkan menjadi jerat. Ya memang sama-sama berduka, yang miskin berduka, yang kaya berduka. Memang ada lebihnya orang kaya, ya nangis di mobil Mercy dengan nangis di Astrea Grand, ya lebih enak nangis di atas Mercy, kan memang benar, lebih nyaman sih saudara. Tetapi somehow banyaklah kedukaan yang kita dapatkan. Justru pencobaan. Akibat apa saudara? Akibat harta. Semua benda ciptaan pun gak bisa ngisi. Karena itu ruang itu memang disisakan. Untuk diisi oleh sang pencipta itu sendiri yang dikenal melalui Yesus. So Yesus bukan hanya ingin menyelamatkan kita. Tetapi ingin memenuhi seluruh kehidupan kita. Itu namanya kepenuhan Kristus. Dan kebangkitannya memungkinkan kuasa kebangkitannya masuk dalam kita dan bekerja di dalam kita. The same power yang kita nyanyikan tadi ya dalam pujian. The same power that resurrected Christ is in you. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus yang telah mengalahkan maut. Itu ada di dalam saudara. Sehingga akhirnya saudara bisa berada hidup dalam kepenuhan Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Next. Sehingga, belum. Yang ini sebelumnya. Kasih Tuhan yang tanpa batas membawa kita kepada kepenuhan Kristus. Melampaui pencapaian atau kepenuhan atau kepuasan duniawinya kita. Atau beyond my fullness. Itu yang jadi tema kita hari ini. Saudara. Mungkin kau lagi ngejar-ngejar nih. Tetapi kosong saudara. Sia-sia. Saya udah bolak-balik ngomong sama kita. Orang yang punya semuanya aja Raja Salomo. Dia punya 3 harta, tahta, dan cinta. Hartanya, aduh kalau saudara tahu saudara. Itu dia bangun bait Allah. Bait Allah kalau dikurskan sekarang emas, perak, bahan-bahan untuk membuat bait Allah. Tahu gak saudara dikurskan saya udah pernah ngitung 3.000 triliun. 3.000 triliun itu persembahan pembangunan. Bukan harta, persembahan pembangunan. Tahta jangan ditanya, semua raja-raja sekitarnya tunduk datang belajar sama dia. Dan mau jadi koloninya. Bahkan dia nikah saudara, bukan dia punya 1.000 perempuan. 700-nya istri, 300-nya adalah apa? Gundik. Jadi ya kebanyakan pernikahannya, 70% dari pernikahannya adalah pernikahan politik. Jadi cara menaklukkan tanpa perang, karena dia gak pakai perang saudara. Karena tangannya gak boleh berdarah untuk bisa bangun Allah, bangun bait Allah kata Tuhan. So dia menaklukkan kerajaan sekitarnya dengan nikahin anaknya semuanya saudara. Sehingga akhirnya dia punya 1.000 istri. Dia punya tahta, punya cinta. Kurang apa? Berapa banyak yang pengen nguyel-nguyel kepalanya tiap malam saudara. 3.000, berapa? 1.000. Kalau ketemu satu istri tiap malam,
1 hari, 1 malam, 1 malam. Dia ketemu yang pertama, saudara, 3 tahun kemudian. Saudara tahu, segitunya saudara. Gak pernah kekurangan. Dan saudara tahu, dia menuliskan kitab. Di kitab pengkhotbah, kalau memang semua itu bisa mengisi, gak akan bisa dia tulis satu kitab terakhir yang dia tulis. Waktu dia masih cinta-cintanya, sok dewa cinta, dia tulis Kidung Agung. Waktu dia sok pintar-pintarnya di puncak kekayaan hikmahnya, dia tulis yang namanya Kitab Amsal. Semua sampai semut, pelanduk, semua dipelajari sama dia saudara. Saking hikmatnya, pintarnya. Tetapi di akhir hidupnya dia tulis kitab ketiga. Namanya Pengkhotbah. Dan satu frase yang diulang dari awal sampai akhir. Pasal 1 sampai pasal 12. Yang diulang-ulang adalah sia-sia. Kosong. Kosong. Gak akan bisa saudara. Gak akan bisa memenuhinya. Next. Apa itu kepenuhan Kristus? Perjanjian baru memberikan kita satu definisi yang baru. Kepenuhan Kristus. Apa yang dimaksudnya kepenuhan Kristus? Banyak orang menganggap kepenuhan Kristus itu sama dengan kayak kepenuhan roh. Bahasa roh, laba-laba spider atau lain sebagainya saudara. No, lebih daripada bahasa roh. Bahasa roh adalah anugerah, fasilitas yang diberikan Tuhan. Itu sangat menolong kita untuk membangun iman kita. Amin saudara secara pribadi. Tetapi yang dimaksud kepenuhan Kristus bukan bahasa roh. Kepenuhan Kristus adalah kondisi rohani di mana 3K, kasih, kuasa, dan karakter Kristus memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dan hidup di dalam tujuannya. Dengan demikian, kepenuhan Kristus, nama lainnya adalah keserupaan dengan Kristus. Tadi kita tahu bahwa keserupaan tujuannya adalah supaya apa? Kita bisa dipenuhi. Bergerak bersama Tuhan. Amin. Langsung kita bahas. Next. Suatu kali dalam kitab Efesus yang menjadi perikop yang kita bahas sepanjang bulan ini. Di dalam pasal 2, Paulus bilang gini, kita dahulu mati karena pelanggaran. Tetapi dihidupkan bersama Kristus. Kita dibangkitkan, hidup alive yang tadinya mati. Dibangkitkan, jadi hidup dia saudara. Jadi hidup bisa bergerak saudara. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Respon kita apa? Next. Inilah yang menjadi respon kita. Kita baca ya. Saya baca dulu ayatnya, nanti kita akan bedah satu persatu. Ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Next. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh apa saudara? Kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dari perikop yang kita baca, setelah dia katakan kita dulunya mati, sekarang dibangkitkan. Respon kita apa? Setelah dibangkitkan oleh Kristus ini saudara. Setelah dihidupkan oleh Kristus ini. Next saudara, saya kasih 3 langkah untuk kita bisa ngalamin kepenuhan Allah setiap hari. Karena gak semua orang mengalami kepenuhan, gak mengalami kuasa kebangkitan. Tidak otomatis waktu terima Tuhan Yesus, otomatis engkau langsung penuh memiliki kepenuhan Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Makanya Paulus berkata, yang kuinginkan di akhir hidupnya dia katakan, yang kuinginkan adalah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya saudara. So ini adalah sesuatu yang perlu kita terima, kita sadari. Karena sebenarnya fasilitas udah diberikan oleh Tuhan. Tuhan sangat ingin, sangat rindu memenuhi hidupmu.
Tuhan sangat ingin supaya engkau miliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, kuasa Kristus, kasih Kristus, karakter Kristus. Sehingga waktu orang lihat engkau, orang bisa lihat, are you Jesus? Orang lihat engkau, kok Yesus banget ya? Dan itu yang ditemukan oleh jemaat di Antioquia waktu dulu. Mereka bukan ngumpul-ngumpul pengen branding. Para penatua jemaat Antioquia, yuk kita mau bikin nama nih, kita kan udah banyak pengikut nih. Branding dong, namanya siapa gitu ya. Waduh, kalau kita The Bee Gees kayaknya kurang. Kalau ini kurang, nah, mau apa saudara? Dan akhirnya bilang Kristen, enggak kayak gitu. Nama Kristen itu kalau Alkitab katakan kita Kisah Para Rasul, diberikan oleh orang-orang, bentuknya ejekan kepada orang Kristen saat itu. Karena mereka kasihnya, karakternya, cara hidupnya, pengampunannya, semua seperti Kristus. Sampai orang bilang, Kristen lu, itu bukan pujian, itu ejekan. Artinya Kristus kecil. Ejekan, karena lu mirip banget. Sama kayak waktu kecil, minta maaf, nggak tahu itu saya waktu zamannya saya. Ejekan yang paling menyeramkan adalah dipanggil nama bapaknya. Benar nggak saudara ya? Nama bapak saya Saur, saudara. Kalau dia ejekin saya yang lain, saya masih bisa terima. Tetapi dia bilang, si Saur lewat, katanya gitu saudara. Itu saya bisa marahnya minta ampun saudara. Karena dia ngelihat bapak lu mirip banget sama lu kan gitu kan saudara. Itu ejekan. Jadi Kristen itu ejekan sebenarnya. Tetapi mereka ambil itu dan berkata, yes. Gak apa-apa deh. Ejekan lu jadi identitas kita. Kristen. Coba lihat sama kiri kanan. Kristen. Dia disebut Kristen karena kualitasnya mirip Kristus. Dia dipenuhi oleh Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Yes. Nah gimana langkahnya? Dengan cepat saudara. Yang pertama adalah kalau kita ingin ngalamin kepenuhan Kristus. Pertama-tama banget engkau harus mengosongkan diri untuk dapat dipenuhi oleh Allah. Kalau engkau nggak kosong, engkau terlalu penuh dengan keinginan duniawi, maka engkau nggak akan bisa dipenuhi. Dikatakan tadi di ayat 14 sampai 15 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud bicara tentang apa? Pengosongan diri, penyerahan total, kerendahan hati. Karena tanpa pengosongan nggak akan ada kepenuhan. Kristus juga dia mengosongkan diri, saudara. Kita ini hatinya udah terlalu banyak penuh dengan keinginan duniawi. Apalagi anak-anak muda kita punya bucket list, bener nggak? Yang harus dicapai before 30, sebelum 30 tahun. Oh harus ini. Hati kita udah penuh, pengen mencapai itu, saudara. Jangan sampai kita nyesel sendiri karena kita nggak dapetin apa-apa. Jangan-jangan kita naikin tangga kesuksesan. Waduh hari ini nabung 1 miliar, tahun depan 2 miliar, tahun depan valuasi perusahaanku 3 miliar, 4 miliar. Waduh kita cari banyak pencapaian, punya istri, punya anak. Wah dihormati, jadi pembicara di sini. Kita lagi naikin tangga kesuksesan. Ternyata dari tangga yang sama baru turun Salomo. Dan bilang bro nggak ada apa-apa di atas. Kagak ada apa-apa bro, masih lanjut naik enggak? Belajar mengosongkan. Mengosongkan diri bukan berarti enggak punya cita-cita. Tapi mengosongkan diri berkata, Tuhan di atas seluruh kehendakku. Aku berkata, jadilah kehendakmu. Bukan berarti enggak berencana. Tapi kitab Yakobus katakan, kami kalau Tuhan menghendaki, maka kami akan berdagang ini dan berdagang itu. Amin saudara. Kenapa? Karena keberhargaan dirimu udah gak didapat dari hal-hal yang kau capai. Next, makanya saya katakan kamu harus belajar become nothing. I am nothing. Sama-sama kan saya nothing to lose, nothing to prove, and nothing to hide. Itu ciri-ciri orang yang kosong. Engkau gak kehilangan apapun.
John Wesley waktu rumah yang dia bangun sekian lama terbakar, dia bilang rumah Tuhan yang terbakar. Dia udah transfer segala kepemilikannya jadi milik Tuhan. So I lose nothing. Nothing to lose. Engkau kehilangan pacar, hai anak muda. Ya ampun, baru pacar, belum istri kan? Belum anak kan? Bahkan istri dan anak pun itu milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, nothing to lose. Itu namanya kosong. Karena engkau udah berharga banget. Keberhargaan dirimu bukan dari apa yang kau dapatkan lagi. Ini terbukti di dalam apa saudara? Di dalam waktu Yesus mati, kata terakhir yang diucapkan Yesus. Tahu apa saudara? Adalah it is finished. Benar gak saudara? Sudah selesai waktu di atas kayu salib. Sudah selesai dalam terjemahan, dalam pengertian orang Ibrani saat itu, bukanlah sama yang kita pahami. Sudah selesai, kalau kita pikir kata sudah selesai di atas kayu salib artinya, akhirnya kelar juga. Bukan itu artinya. Bukan artinya akhirnya nyampe, akhirnya selesai. Enggak gitu. Bukan akhirnya selesai. Enggak. Arti sudah selesai, bahasa Ibrani adalah tetelestai. Tetelestai itu adalah cap. Waktu engkau pembelian di dalam apa namanya, dalam budaya Yahudi, di saat engkau membeli sesuatu ada kwitansinya. Kalau udah lunas, dicap apa saudara? Tetelestai tulisannya, lunas. Itu artinya paid in full, lunas. Jadi Yesus waktu dia ngomong gini, lunas. Selesai, semuanya udah gua bayar dengan harga termahal, yaitu darah Putra Allah. Yang lebih mahal daripada harta seluruh dunia, bahkan seluruh sorga digabungin sekalipun, itu lebih mahal darah Kristus. Amin saudara. Dia bayar pakai itu. Paid in full. Siapa yang pedagang di sini? Boleh? Yang ada tokonya atau bisnisnya jual beli, lambaikan tangannya. Ada? Oh, nggak banyak ya? Oh itu satu, ada yang ngaku ya. Saudara, setiap pedagang tahu bahwa tawar menawar harga, pertanyaan tentang harga hanya berlaku sebelum pembayaran. Benar nggak? Kalau udah dibayar lunas, kira-kira ada pembayaran lagi? Begitu udah lunas, tapi bisa turun nggak harganya? Udah dibayar. Udah lunas. Nggak ada lagi pembicaraan tentang harga. Amin saudara? Sudah lunas dan harganya harga termahal saudara. Jadi kalau engkau berkata apakah aku berharga? Kira-kira Tuhan akan tolong aku nggak? Kira-kira apa ya, kalau aku kehilangan hartaku nanti orang gak hargai aku lagi. Kalau kira-kiranya aku kehilangan anak, bisa gak aku jalanin hidup lagi? Dan lain sebagainya saudara. Saya katakan, engkau berharga. Karena waktu Yesus dimati di atas kayu salib, dia udah bilang apa saudara? Lunas. So, pembicaraan tentang apakah aku berharga atau enggak, masalah tawar menawar harga, udah gak relevan untuk dibicarakan. Amin saudara? Gak relevan lagi. Pembicaraan itu harusnya 3.000 tahun lalu engkau bicarakan. Sekarang Yesus sudah mati buat engkau. Harganya udah lunas dibayar. Masih nanya enggak berharga? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Yes. Kosong. Tapi engkau harus mau ngelepasin. Suatu kali saya ngelihat satu video saudara, dan pernah saya ngelihat sendiri langsung di Bali saudara. Di apa, di tempat monyet-monyet, saudara tahu apa itu? Pura Besakih ya kalau nggak salah ya. Ulu waktu ya atau apa ya gitu ya. Pokoknya itu monyetnya aduh itu banget. Agresif banget. Suatu kali saya ngelihat di video itu dia ngerebut satu handphone orang. Pertanyaan saya, bergunakah handphone bagi si monyet? Enggak berguna. Direbut tuh handphone. Tetapi gara-gara handphone itu dia jadi susah hidupnya. Dipakai kagak bisa, face recognition gak mirip. Mau ngapain dia dengan HP? Gara-gara HP itu dia pegang saudara. Dia gak bisa bergelantungan di pohon. Dia gak bisa lari-lari sama temannya. Dia bahkan gak bisa bebas. Dia jadinya muter di situ-situ aja sambil liatin handphone saudara. Akhirnya tahu gak apa yang terjadi? Pawangnya datang. Ngapain saudara? Pawangnya datang. Dan akhirnya nawarkan yang namanya pisang. Pertanyaan saya, butuhkah si monyet pisang? Butuh. Tapi dia gak akan pernah ngedapatin pisang kalau gak ngelepas handphone. Tahukah kau bahwa jangan-jangan kau lagi megang banyak banget yang tak berguna bagi hidupmu. Yang akhirnya gak bisa bebas sekarang. Gak bisa ngapa-ngapain, terikat.
Ada certain harga diri yang perlu kau pertahankan. Dan yang lain sebagainya. Padahal begitu engkau lepas, dapat pisang. Kau lepas, kau dapat begitu banyak hal. Tapi itu buat monyet. Kalau saudara lebih tinggi kastanya dari monyet, nggak usah ditawarin pisang dulu, lepaskanlah dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Ya kecuali kau monyet. Lepaskanlah dengan sukacita, pisangnya pasti datang. Jangan sampai itu ngalangin kebebasan. Ngosongkan diri. Ya ngerti katakan amin saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Next yang kedua, next saya suka ini kalimat ini. You don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Seringkali kita nggak menyadari bahwa ternyata Yesuslah satu-satunya yang kita perlu. Sampai akhirnya kita udah nggak punya apa-apa lagi dan hanya punya Yesus. Baru kita sadar, ternyata memang cuma Yesus yang aku butuhkan. You never realize that Jesus is all you need. Dipenuhi Dia, membuat saya have nothing to lose, I have nothing to prove, and I have nothing to hide. Harga diriku tersembunyi di balik salib Kristus. Engkau bilang aku kurang berharga, ya gak apa-apa. Makanya saya gak begitu pusing sekarang kalau orang jelek-jelekin saya. Kalau ada orang jelek-jelekin saya pengen banget datangin orang itu dan berkata, hey, lu jelek-jelekin gua. Kalau lu tahu sebenarnya tentang gue lebih jelek dari situ. Benar gak? Karena dia belum tahu aja jeleknya baru segitu. Kalau lu tahu semua tentang gue, sebenarnya aku lebih jelek dari situ. So I have nothing to lose. And I have nothing to prove, nothing to hide. Amin saudara? Next, selanjutnya saudara, dikatakan yang kedua, sehingga oleh apa saudara? Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama, enggak sendiri, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat mengenal kasih itu. Bagian yang kedua, untuk kita bisa senantiasa mengalami kepenuhan Allah, engkau harus belajar mengakarkan imanmu secara pribadi dan di dalam komunitas. Enggak bisa pribadi, tetapi harus komunitas. Tapi enggak bisa komunitas doang, tetapi juga pribadi. Ada orang pribadi aja, yang penting aku ibadah online, yang penting aku saat teduh di rumah. Enggak perlulah berjemaat, jemaat aku gereja jalan-jalan. Enggak, engkau enggak bisa. Engkau bukan beriman secara pribadi, tetapi juga secara korporat. Tapi enggak bisa juga secara korporat. Aku yang penting datang ke gereja, udah cukup lah, udah nyembah Tuhan, udah saat teduh, udah dengar firman. Aku kalau baca firman ngantuk sendiri Pak, enggak ngerti aku ngerti-ngertiinnya. Bisanya kalau dengar khotbah dijelasin baru ngerti. Dengar baik-baik saudara, engkau enggak boleh hanya mengandalkan pertemuan korporat. Engkau harus masuk dalam hubungan pribadimu sama Tuhan. Seenak-enaknya dengar khotbah di depan, itu lebih enak dengar khotbah sendiri. Bukan dengar khotbah kamu sendiri, dengar apa namanya baca firman sendiri. Karena yang saya bagikan sama saudara, itu sama kayak induk burung yang udah ngunyahin dulu saudara. Ngunyahin dulu makanannya, udah cukup halus, baru aku kirim ke mulut anaknya gitu saudara ya. Kira-kira kayak gitu. Padahal lebih enak begitu anaknya dewasa, dia ngunyah sendiri, benar gak saudara? Dia ngunyah sendiri. Itu yang kita katakan dengan makanya kita bikin namanya metode siap. Saudara tahu? Scripture, baca scripture tiap hari, bahas ayat, baca ayat. Ngerti gak ngerti, pasti Roh Kudus akan pimpin. Logos itu tiba-tiba jadi rema. Tiba-tiba ayat yang biasa kita baca, tiba-tiba kayak bicara sesuatu dalam hidup kita. Amin saudara? Scripture, lalu kita interpretasikan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita untuk interpretasi. Kira-kira Tuhan saat itu ngomong ini maksudnya apa ya? Kira-kira audiensnya siapa ya waktu dia ngomong begini? Waktu itu perasaan yang dialami audiensnya apa ya? Masalah mereka alami apa ya? Dan bagaimana firman ini dapat menolong orang pada zaman itu? Lalu apa relevansinya dengan zaman sekarang? Itu interpretasi. Amin saudara? Coba berikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita pikirkan aplikasinya pada zaman sekarang. Apa? Lalu yang terakhir, engkau berdoa. Tuhan akan jadikan firman itu hidup dalam hidupmu. Siap. Setelah kita siap, lalu kita korporat bersama-sama dengan orang kudus. Penting.
Siapa yang belum kesan, jangan angkat tangan saudara. Jadi saya mau tanya, yang sudah kesan, angkat tangan. Saya lihat nih. Tolong kamera dilihat, nanti saya lihat lagi rekamannya. Coba di swipe gitu ya. Angkat tangan yang udah kesan. Yang belum kesan, ayo ikut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti, karena kita bertumbuh di situ. Bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Bersama-sama dengan segala orang kudus dapat mengenal kasih itu. Next. You cannot be spiritually mature while remaining relationally disconnected. Kamu gak akan pernah bisa mencapai kedewasaan rohani tanpa tinggal di dalam sebuah hubungan. Kau kira jadi orang Kristen adalah naik aja ke atas gunung. Misalnya orang marah-marah. Lalu habis itu aku pengen jadi pribadi yang sabar. Caranya gimana? Caranya adalah engkau naik ke atas gunung, puasa di sana minta kesabaran. Ada adalah kosong, kosong adalah ada. Cuma mengosongkan diri dan lain sebagainya. Begitu turun otomatis jadi apa? Jadi apa? Jadi sabar. Is that true? No. Begitu engkau pulang, tiba-tiba tetanggamu nyenggol. Mobilmu hilang semuanya. Komitmenmu di atas gunung. Jadi kalau engkau mau sabar, caranya bukan berdoa di atas gunung. Berkomunitaslah dengan orang-orang yang menguji kesabaranmu. Oh, sekarang aku tahu maksud Tuhan menempatkan aku dalam kesan ini. Amin saudara. Because you cannot be spiritually mature. Gak akan pernah bisa dewasa secara rohani. If you are relationally disconnected. Yang terakhir. Yang ketiga. Next. Bagi dialah yang dapat apa saudara? Melakukan jauh lebih banyak seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia mampu melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Seperti kuasa yang bekerja. Jadi artinya kuasanya udah tersedia, tetapi outputnya ada di kita karena kita menahan kuasa kebangkitan Kristus itu. Itu nuklir banget, amin saudara ya. Itu kuasanya, powernya luar biasa banget. Kuasa membangkitkan Kristus ada dalam kita. Masa untuk beresin utang aja kagak bisa tuh kuasa. Masa untuk bisa membawa saya berdamai dengan anggota keluarga itu gak bisa. Masa untuk membawa saya keluar dari hidup yang terpuruk ini gak bisa. Masa untuk beresin ekonomi aja saya gak bisa. Masa untuk membuat saya jadi setia dan hidup kudus ngalahin dosa gak bisa. Jauh lebih kecil karena kematian aja udah dikalahkan oleh kuasa yang ada di dalam saudara. Amin. Wow. And it is in you. Kalau engkau rasa udah kalah sekarang, babak belur sekarang, saya katakan kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, kiranya mengingatkan engkau bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan masih punya rencana dan punya langkah dalam hidupmu. Amin saudara. Next. Kita sering meminta lebih banyak Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu sudah disediakan, dicurahkan bagi kita. Dan dia tidak akan meninggalkan bumi. Dia tetap ada di bumi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menolong setiap orang percaya. So jangan minta lebih banyak Roh Kudus. Tetapi berikan lebih banyak dirimu saudara. Karena seringkali yang menghalangi Roh Kudus bekerja adalah kepenuhan kita terhadap keinginan duniawinya kita. He wants more of you. Sehingga kamu bisa mengalami more of him. Yohanes bilang goal terbesar aku adalah dia semakin besar. Dan aku harus semakin kecil. Amin saudara. Ada satu kisah yang luar biasa. Next. Di Museum Louvre. Museum Louvre di Prancis. Ada sebuah lukisan. Nama lukisan ini adalah checkmate. Tahu checkmate artinya? Skakmat. Ini menggambarkan antara pertandingan. Di situ digambarkan ada orang melawan iblis. Jadi ini maknanya. Orang main catur lawan iblis. Dan iblis udah skakmat manusia. Makanya judulnya checkmate, saudara. Skakmat. Dan di tengahnya ada malaikat yang melihat dengan sedih, saudara. Karena manusianya kalah, udah diskakmat sama iblis. Judulnya checkmate, latar belakangnya seperti itu.
Lalu di bawah ada seorang tour guide, true story saudara. Tour guide yang bawa ada satu rombongan untuk ngeliat-liat lukisan. Dan sampailah mereka kepada lukisan ini saudara. Dan begitu sampai lukisan ini, dia jelaskan latar belakangnya bahwa ini adalah manusia main catur lawan iblis. Dan dia udah diskakmat, udah gak bisa lagi. Makanya sambil pegang kepala udah pusing. Udah gak ada harapan, udah gak ada jalan keluar. Dan itu ada malaikat melihat dengan sedih karena manusia selalu kalah sama iblis. Dan tahu nggak, begitu udah selesai diceritakan, mereka lanjut untuk ngelihat lukisan lain. Tetapi ada seorang dari anggota tur itu yang ternyata dia adalah the champion dari sebuah kejuaraan catur, saudara. Oh, dia ahli catur luar biasa, master banget. Dia memandangi lukisan ini terus. Dia liatin bidak demi bidak, saudara. Dia liatin satu persatu, begitu dia liatin. Lama dia ngeliatin, dia mikir, mulai bikin picture dalam pikirannya. Lalu dia panggil tour guide-nya. Aku mau protes nih, dia bilang. Kamu tahu kan, saya master catur? Ya, saya tahu katanya. Aku juara loh, gak main-main. Ya. Antara dua ada yang salah tentang lukisan ini. Yang pertama, mereka salah lukis. Atau yang kedua, salah judul. Karena kalau aku lihat dari susunan catur ini, pion catur ini, dia belum skakmat. The king, rajanya, has one more step. Dan kalau the king ambil step itu, raja itu ambil langkah terakhir, satu langkah sisa terakhir itu, kemungkinan besar aku bisa menangkan. Waktu dia bilang begitu, saya tahu satu hal. Saudara, saya nggak tahu apakah sebelum kebangkitan Kristus, kalau kau dengar ini, engkau ngerasa engkau udah hampir kalah dengan segala permasalahan hidupmu, dengan pekerjaanmu, profesimu, keluargamu, dengan dosamu, keterikatanmu, narkoba yang mengikat, lingkaran perzinahan yang gak bisa membuat engkau lepas, kegagalan untuk setia dalam membangun rumah tangga, atau semua masalah ekonomi, pelayanan, whatever it is, dan kau berkata, aku udah dikalahkan oleh iblis. Aku udah dikalahkan oleh iblis. Saya mau bawa satu kabar baik buat kita semuanya. The king has one more step, saudara. Raja itu masih punya langkah terakhir. Raja itu masih bisa gerak. Dan kalau dia bergerak, dan dia bergerak bagaikan pikiran seorang grandmaster dari sebuah catur, saudara, pada akhirnya dia jamin, saya masih bisa memenangkan pertempuran ini. The king has one more step. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Ketika bangsa Israel terjepit di depan laut mati, kiri kanan gunung, belakang orang Mesir, di depan laut merah, habis, sudah kalah. The king has one more step. Sang raja masih punya langkah di belahnya laut. Ketika Israel dihancurkan, lalu semua kotanya hancur, dibakar, Israel dibuang ke Babel. Orang kira udah gak ada harapan, tetapi the king has one more step. Dia lembutkan hati Raja Ahasiweros, saudara, dan akhirnya dikirim kembali dan dibangun kembali bait Allah. Ketika roti gak cukup untuk makan 5.000 orang, gak mungkin ini, gak mungkin, dan udah malam. Kemana kami cari makanan buat semua orang? The king has one more step. Sang raja itu punya satu langkah lagi. Ketika Daniel dibuang ke gua singa, mungkin dia bilang sia-sia aku jaga integritas selama ini. Akhirnya di gua singa juga. Tetapi dia gak tahu, the king has one more step, saudara. Ketika seorang perempuan udah pasrah dibawa ke tengah kota, dia karena dosanya dia akan dilempari dengan batu hingga mati. Dia kira gak ada harapan, tapi the king has one more step, saudara. Dan bahkan di Golgota, ada seorang yang udah siap-siap mati karena segala kejahatan dan pemberontakannya, yaitu orang di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Dia kira udah gak ada harapan lagi. Bahkan matinya pun terkutuk, bukannya hidupnya terkutuk. Matinya pun dia akan terkutuk di salib. Tetapi the king has one more step. Dia bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Dan si iblis, kalian harus siap-siap tepuk tangan untuk hal ini. Amin, saudara. Iblis mengira udah gak ada harapan bagi Yesus. Karena Yesus di hari Jumat,
Yang lalu dia sudah dikuburkan. Dia sudah mati, dikalahkan di dalam kelemahan. Iblis mengira bahwa dia dibunuh walaupun sebenarnya dia menyerahkan nyawanya, saudara. Tetapi Allah di sorga berkata, the king, sang raja, has one more step, saudara. Sang raja masih punya langkah. Di hari ketiga dia bangkitkan, dia kalahkan maut, dan dia siap memenuhi hidupmu yang kosong. The king has one more step. Dia masih bisa ubah hidupmu. Dia bisa pulihkan hidupmu. Kalau engkau datang dan bersedia diisi olehnya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab dia hidup. Yes. Sang raja masih punya langkah terakhirnya buat engkau. Ku tak gentar, ku tak gentar, oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi sukacita karena kebangkitannya. Syabis, sebab dia hidup. Ada hari sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ku tak gentar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. I will not fear. Aku gak akan takut dan gentar, Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, mari pejamkan mata kita. Apakah engkau hidup di dalam kekalahan demi kekalahan? Iblis mungkin mulai tersenyum dan berkata, you are mine, dia katakan. Kau dalam cengkeramanku. Tetapi hari ini kau dengar firman Tuhan dan berkata bahwa sang raja masih punya langkah. Sang raja masih punya rencana dalam hidupmu. Dan dia tidak minta apa-apa. Dia hanya minta kekosonganmu. Kau mengosongkan diri dan biarkan Kristus hidup di dalam engkau. Mulai hari ini engkau berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Ini bukan pergumulanku lagi, tetapi aku akan hadapi bersama Kristus. Ini bukan milikku lagi, semua punya Kristus. Hidupku telah tersembunyi di balik Kristus.
Kau mau menyerahkan hidupmu hari ini kembali. Kita komitmen. Aku gak peduli kita udah terima Tuhan Yesus berapa lama, puluhan tahun yang lalu. Tetapi gak ada salahnya engkau hari ini berkomitmen kembali. Menyerahkan hidup, masa depan kepada Kristus. Dan biar dia mengisi seluruh kekosonganmu. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, isi kekosongan hidupku. Penuhi aku dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kehidupan-Mu, dengan karakter-Mu, dengan rencana-rencana-Mu. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Aku mau tinggalkan segala ambisiku, segala kepuasanku yang di luar Kristus. Aku mau jadikan kehendak-Mu satu-satunya yang mampu mengisi kepuasan hidupku. Aku serahkan hidupku kembali ke dalam tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke, shalom. Siapa yang diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan dong. Coba lihat kanan kirinya, bilang kamu gak kosong lagi kan ya. Udah isi sekarang ya, penuh bahkan penuh. Oke, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih kepada Pastor Tommy Simanjuntak untuk pelayanan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Oke, beberapa pengumuman. Yang pertama saya ingin menyambut untuk Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan nih ya. Kita mempersiapkan persembahan, di depan ada QR, bisa sambil diisi sambil saya membacakan pengumuman. Jadi nanti pas doa gak buru-buru ya. Itu bisa di scan di situ, scan di sana juga. Mungkin sambil nanti habis doa baru pencet oke kali. Well anyway, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama saya ingin menyambut untuk Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah dengan kami di MDC Jakarta Wisma 76. Bisa lambaikan tangannya untuk kami bisa mengenal saudara. Ada yang pertama kali hadir? Oke, gak ada ya. Oke, dan selanjutnya sebelum kita memberikan persembahan ada pengumuman tambahan, yaitu akan ada siapa di sini yang pasangan-pasangan muda. Saya mau lihat kayaknya ada banyak ya pasangan muda ya. Kita punya acara spesial, yaitu ada retret pasutri muda. Wih sedikit ya suaranya ya. Oke, ini dia nih. Oke, itu acaranya ada MDC Young Family Retreat. Acaranya save the date tanggal 20 dan 21 Juni 2025. Kita nginep bawa anak-anaknya. Karena bukan acara buat kita pasangan juga. Anak-anaknya juga disiapin acara-acaranya. Kalau belum punya anak juga bisa tetap ikut. Karena acaranya memang untuk pasangan. So 20 sampai 21 Juni di Green Forest Bogor. Untuk biayanya untuk early bird itu Rp299.000. Dan untuk mendaftarkan bisa scan QR code di sini. Ya nanti juga akan ada pengumuman-pengumumannya. So pastikan bisa ikut, tapi kalau bingung informasinya bisa tanya sama istri saya yang cantik, Teresia. Mana orangnya? Bisa berdiri? Ya ini dia, oke kan? Bener kan, cantik kan? Gak salah pilih kan? Oke, kalau gitu kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk karya keselamatan-Mu Tuhan. Dan kami sekali lagi hari ini berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami, untuk mau bertekad Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Mengisi hidup kami, mengisi setiap kekosongan kami bukan dengan hal yang lain. Mencari kepuasan bukan dengan hal yang lain. Tetapi biar kami penuh dengan Engkau Tuhan. Penuh dengan kepuasan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Pimpin perjalanan hidup kami Tuhan, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga ingin memberikan persembahan pada hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk iman kami dan rasa percaya kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Mari setiap kita yang siap memberi katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dan selamat Hari Paskah.
Kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini, namun sebelum mengakhiri ibadah, saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja kita di waktu mendatang. Hasil penelitian ekspresi spiritualitas Gen Z, Bilangan Research Center, 15 Maret 2025 memaparkan bahwa 83% responden Gen Z menyatakan mereka bisa merasakan Tuhan mengasihi mereka jika mereka punya komunitas untuk bertumbuh secara rohani. Alpha Youth adalah komunitas yang memberi ruang untuk anak-anak remaja bisa bertanya, mendengar, dan eksplor pertanyaan mendalam tentang kehidupan, iman, dan tujuan hidup dari sudut pandang Kristen. Alpha Youth diadakan setiap minggu mulai 13 April sampai dengan 1 Juni 2025, jam 10 sampai dengan 11.30 di ruang Image Wisma 76. Untuk para remaja, mari bergabung, dan orang tua mohon mendukung anak-anak remaja kita mengajak teman-teman mereka. Partners MDC Jakarta, yuk hadir dalam acara PG 301. Acara diadakan Sabtu 26 April 2025 pada jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang di MDC Hall dengan pembicara Pastor Leonardo Syamsuri, Gembala Senior GKS. Segera daftarkan nama saudara melalui QR Code atau melalui link Google Form yang diposting di WA Group PG 301. Pendaftaran ditutup Kamis 24 April 2025. Bagi jemaat satelit Wisma 76 yang berusia 60 tahun ke atas, yuk hadir dalam ibadah Sahabat Setia. Acara diadakan Minggu 27 April 2025, jam 12 siang di ruang Image. Tema ibadah kali ini adalah The Voice dengan narasumber Kapten Ricoseta Mavela. Demikian informasi kegiatan gereja kita, dan sebelum mengakhiri news hari ini, saya mengingatkan jemaat, mari hadir 10 menit sebelum ibadah untuk mengikuti praibadah sebagai bagian dari ibadah minggu kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita hari ini? Amin, kita mau jadikan sukacita adalah trademark dari gereja kita. Amin saudara, kita adalah gereja yang ekspresif. Apapun yang kita berikan di sini, semua kita berikan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat semua saudara yang telah mengikuti ibadah bersama dengan kita hari ini. Nah, ingat, saudara, semua berjuang luar biasa, semua kerja keras, kontraktornya juga bekerja dengan keras, dan kita berharap bahwa nanti di bulan Juni 2025, dari awal Juni 2025, mereka sudah bisa menempati gedung yang baru itu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita berdoa biar semuanya lancar, gedung ibadah bisa dipakai, bahkan itu menjadi community center, bisa menjangkau banyak jiwa di daerah sana. Kita mau berdoa bersama-sama juga sebelum nanti kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, Terima sekarang ku terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sebelum kami menutup dalam doa berkat, kami menaikkan doa buat satelit BSD Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau mencukupkan dengan cara yang ajaib menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Sehingga akhirnya Tuhan, tempat itu menjadi tempat di mana Injil diberitakan. Jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak orang yang hancur hidupnya dipulihkan oleh karena kehadiran gereja-Mu di sana. Keluarga-keluarga mengalami kehadiran Kristus oleh karena kehadiran gereja-Mu di sana. Kami percaya bahwa Engkau memelihara, Engkau mencukupkan, Engkau memampukan, dan Engkau juga Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami mengisi seluruh ruangan ibadah itu Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Tibalah waktunya kami mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini. Katakan amin kepada setiap berkat yang saya ucapkan. Diberkatilah engkau dalam hidup pribadimu. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkahmu dan keluargamu. Tuhan akan membawa hidupmu level up, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat MDC Jakarta yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Paskah buat kita semuanya.